Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, bukan hari yang diinginkan oleh banyak fans Manchester United. Seluruh fans dari Manchester United tentu saja. Bukan weekend yang diharapkan, bukan hari Senin yang diharapkan, bukan pula memasuki jeda internasional yang diinginkan. Manchester United kalah telak 0-3 menghadapi musuh bebuyutan Liverpool ya, kalah 0-3 di situasi yang menurut gue banyak, atau mungkin ya seluruhnya fans Manchester United pastinya kecewa dengan hasil dan mungkin juga dengan penampilan dari Manchester United. Ada banyak kritik, ada banyak kekesalan, dan menurut gue juga sangat wajar jika kritik ataupun kekesalan itu mengarah ke squad, termasuk juga tentu saja sang manajer Erik ten Hag ya, sebagai orang yang menurut gue paling bertanggung jawab. Ada porsi tentu saja dengan para pemain, ada dan yang lain-lain, tapi menurut gue porsi terbesar tentu saja ini harus diambil oleh sang manajer. Dan seperti biasa di channel Football United, gue ingin membahas konferensi pers. Gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag berbicara ke ke pers ya, ke media. Dan nanti ada juga hal yang ingin gue bahas terkait dengan pertandingan menghadapi Liverpool. Kita harus merendah. Saya pikir di babak pertama atau di 30 menit pertama ini oke ya. Lalu setelahnya kita membuat kesalahan di organisasi pertahanan, tapi golnya dianulir, tapi kita tetap berada di pertandingan. Ini pada saat itu situasinya imbang, selevel. Lalu kita memiliki struktur yang bagus dalam melakukan build up ya, tapi kemudian ada kesalahan ataupun error yang sangat besar. Dan dengan kualitas dari Liverpool, mereka mengambil keuntungan dari hal tersebut. Mereka mengambil kesempatan mereka sangat bagus. Kita harus merendah. Kita juga harus memberikan pujian kepada Liverpool, tapi tentu saja kita tidak happy. Lalu improvement itu dibutuhkan. Kita sangat kecewa, khususnya setelah Anda kalah 3-0 menghadapi Liverpool. Pertandingan telah selesai dan kita harus mengambil hasilnya. Kita harus terus berlanjut, kita harus bangkit, dan kita harus memperbaiki tim, kita harus improve timnya. Individu-individu juga harus improve, harus berkembang. Juga dari sisi kebugaran, kita harus berkembang. Mudah-mudahan kita bisa baik-baik saja. Kita menuju ke trofi dan kita masih memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan. Terkait dengan pergantian Casemiro, ini merupakan taktikal. Kita ketinggalan 2-0 menghadapi Liverpool dan lini tengah sangat terbuka. Anda membutuhkan kaki-kaki baru dan kita membawa pemain muda yang memiliki kesegaran, yaitu adalah Toby Collier. Kesalahan individu merupakan bagian dari sepak bola. Dan ini tidak betul ya kalau Casemiro ini meninggalkan lebih dahulu. Dia ada di dressing room ketika full time. Reaksi mengenai pergantian terutama di babak kedua. Pertama-tama saya happy kalau itu merupakan pertanyaannya ya, tapi tentu saja Marcus Rashford menciptakan 2 peluang untuk Zirkzee. Dan di tempat kedua ini ada Garnacho yang melakukan start pertamanya dan juga Zirkzee melakukan start pertamanya. Kita tahu Marcus Rashford bisa bermain sebagai penyerang tengah dan merupakan sebuah ide untuk membawa Zirkzee dan juga Garnacho dan membiarkan Marcus Rashford terus bermain. Dia menciptakan 2 peluang sangat bagus. Saya tahu kalau dia terus bekerja keras, dia tetap berjuang seperti yang dia lakukan saat ini, itu akan datang. Dia akan menciptakan gol dan gol. Apa selanjutnya? Selalu Anda harus bekerja keras. Kita tidak bisa bekerja dengan tim di international break, tapi kita tahu kemana kita ingin pergi. Kita harus terus bekerja di struktur kita harus bekerja di kebugaran kita, karena ada beberapa pemain ya, mudah-mudahan
yang bermain di UEFA Nation League di beberapa pekan ke depan. Selanjutnya, saya harap mereka ini tetap bisa fit. Ada beberapa hal positif. Saya pikir tim menunjukkan ketangguhan, mereka terus berjuang untuk satu dan yang lainnya. Mereka terus secara bersama-sama dan kita masih mengeksekusi rencananya. Mereka harus berhadapan dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan saya pikir ini juga merupakan sebuah fondasi untuk berlanjut terus di musim ini. Ya, terlihat memang tidak terlalu banyak hal positif yang bisa dikatakan oleh Erik ten Hag terkait dengan pertandingan tadi. Ada beberapa hal yang disebutkan, harus terus berkembang, harus terus memperbaiki, tapi juga bagaimana dia menganalisa pertandingan yang gue sepakat, artinya di situasi 30 menit awal, terutama setelah gol yang dianulir dari Trent Alexander-Arnold, Manchester United ini bahkan bukan cuma selevel oleh Liverpool di permainannya, justru lebih bagus karena mereka lebih mendominasi. Mereka berusaha untuk mencari solusi, bisa menembus lini pertahanan dari Liverpool, dan lini belakang menurut gue juga tampil cukup solid dengan sering sekali meredam serangan-serangan balik dari Liverpool. Dan momentumnya memang setelah kesalahan dari Casemiro, kesalahan kecil di pertandingan seperti tadi ini bisa berakibat fatal, dan tim yang mencetak gol duluan itu sering sekali bisa memanfaatkan keuntungan, dan sayangnya itu justru diderita oleh Manchester United, artinya kebobolan gol duluan ya. Ya, tidak banyak yang bisa dibahas menurut gue terkait dengan pertandingan ini. Gue sudah bikin reviewnya juga. Tapi yang menarik adalah gue berpendapat, dan ini gue juga tulis di Twitter gue ya, bahwa ini kurang lebih hampir sama seperti yang terjadi di preseason. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa merubah jalannya pertandingan, tapi sayangnya Manchester United tidak bisa melakukannya di pertandingan tadi menghadapi Liverpool. Gue ingin melihat ke angka dulu, ke statistik, ke data. Ini supaya bisa lebih objektif ya, karena kalau kita berbicara soal masalah bermain buruk, bermain jelek, sesuai dengan selera pengetahuan masing-masing, tapi ketika angka yang disebutkan, gue pikir ini bisa lebih membawa ke arah yang lebih objektif ya. Pertama dari expected goals, bahwa Liverpool ini expected goalsnya 1,7, tapi mereka bisa menciptakan 3 gol. Sementara Manchester United justru sebaliknya 1,36, tapi tidak bisa menciptakan gol. Lini depan ketajaman, itu masalahnya. Walaupun dilihat di ball possession ya, Manchester United ini lebih unggul daripada Liverpool, 53 berbanding 47. Lalu big chances, Liverpool menciptakan 4 big chances, bisa mencetakkan 3 gol. Manchester United 3 big chances, tidak bisa menciptakan gol sama sekali. Lalu shot on target, Liverpool 3, Manchester United 3. Tapi dari 3 tersebut bisa menciptakan 3 gol, dan Manchester United 3 on goal tidak bisa menciptakan gol sama sekali. Ketajaman lagi-lagi. Lalu big chances score tadi ya, dari 4 3 bikin gol, sementara Manchester United dari 3 tidak ada yang gol, dan 3-3-nya ini miss, tidak bisa dimanfaatkan. Itu dari sisi ketajaman. Bagaimana dari hal yang lain ya? Dari sisi duel misalnya, Manchester United lebih unggul 52% berbanding 48%. Ground duels Manchester United unggul. Aerial duels di situ kalah cukup telak, 33% berbanding dengan 67%. Jadi ada agresivitas, ada determinasi yang tidak stabil, terutama dari Manchester United. Pemain-pemain Manchester United ketika melakukan duel tidak konsisten. Dari sisi defensif juga nampak hampir berimbang ya antara Liverpool dan juga Manchester United dari sisi statistiknya. Nah, ini mengulang keadaan di preseason. Tadi gue katakan seperti itu. Kenapa? Ini merupakan statistik di preseason. Manchester United kalah sama skornya, 3-0. 18 total shots berbanding 9. Tapi Liverpool mampu menciptakan 3 gol di 9 shots tersebut. Total shots tadi ya. Dari yang on target pun juga demikian. Liverpool 5 on target tapi bisa cetak 3 gol. Manchester United 8 tidak bisa mencetak gol. 8 on target tapi tidak bisa menciptakan gol. Sementara statistik yang lain menurut gua cenderung
nyaris sama, bahkan duels ini lebih banyak dimenangkan oleh Manchester United. Intinya apa? Yang ingin gue katakan adalah catatan-catatan ketika pre-season menghadapi Liverpool, Manchester United belum bisa memperbaikinya. Atau kalau di pertandingan tadi ya praktis tidak bisa memperbaikinya. Tim kepelatihan menurut gue gagal untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan di pre-season ketika menghadapi Liverpool saat ini, terutama di lini depan. Gua menilai ketajaman lini depan, klinikal ya, ini masih buruk. Bahkan total 3 pertandingan awal ini buruk. Joshua Zirkzee misalnya, tadi bisa menciptakan 3 peluang yang sangat bagus. Ketika ada 1 ataupun 2 gol bisa masuk, situasinya bisa sangat berubah. Tapi itu tidak terjadi dan mempengaruhi betul dinamika jalannya pertandingan. Di samping itu, gue juga melihat ya, banyak sekali pemain Manchester United ini out of form, artinya penampilannya jeblok. Terutama ketika Manchester United ketinggalan 1-0. Pemain nampak langsung seperti terdegradasi ya, cara bermainnya. Mereka terlalu mudah melepaskan bola, kehilangan bola. Mereka kehilangan konsentrasi, akurasi pun juga turun secara drastis. Dan ini hampir di semua lini. Lini belakang, lini tengah, lini depan. Dari statistik ataupun juga angka rating ya, kalau gue ambil misalnya dari SofaScore, bisa dilihat. Ada pemain yang raportnya merah itu di semua lini. Lini belakang, Lisandro Martinez. Lini tengah, Kobbie Mainoo dan juga Casemiro. Serta lini depan, Joshua Zirkzee. Dianggap juga nilai raportnya itu merah alias tidak baik. Dan ini menyulitkan karena kedalaman skuad ternyata kualitasnya juga agak jauh ya. Pergantian Toby Collier masuk menggantikan Casemiro, menurut gua ini pergantian semacam kayak ya penuh dengan resiko karena pemain senior digantikan oleh pemain junior. Ini sebuah langkah besar bagi Toby Collier, dan dia masuk pun juga dengan situasi yang tidak pas. Artinya beban cukup tinggi, tim sedang dalam situasi yang tidak bagus, ketinggalan 2-0 menghadapi tim rival utama Liverpool juga bukan situasi yang bagus. Jadi ada banyak sekali menurut gue ketika memasukkan Toby Collier, ini resiko di sana. Dia tampil bagus, dia tampil biasa-biasa saja. Apakah dia tampil biasa-biasa? Menurut gue tampil biasa-biasa saja Toby Collier. Tapi melihat dia ini pemain muda, baru pertama kali, ini sesuatu yang luar biasa. Jadinya seperti itu gitu loh. Ya, Indian gue menilai kekalahan telak menghadapi Liverpool ini merupakan kolaborasi yang epik ya. Kekurangan antara tim kepelatihan dan juga pemain Manchester United itu sendiri. Tim kepelatihan seperti gue katakan ya, gagal memperbaiki situasi di pre-season, di mana pada saat itu sudah jelas koordinasi yang lemah, individual error, dan juga tidak efisiennya lini depan. Ini bisa berakibat fatal menghadapi Liverpool. Dan itu terulang hampir persis sama. Permainan Manchester United terdegradasi atau menurut gue turun ya setelah gol pertama dari Liverpool. Ini juga ada peran dari pemain. Kenapa konsentrasinya bisa gampang buyar? Kenapa mentalnya sedemikian jatuh ketika tertinggal oleh Liverpool yang memang golnya ada individual error di sana? Ini juga menurut gue ada peran dari pemain ya. Bagaimana mereka ya itu tadi nampak tidak siap ketika harus tertinggal, dan ini menunjukkan karakter dan mental, dan ini merupakan problem dari Manchester United kalau gue perhatikan di 2-3 musim terakhir, dan ternyata ini juga masih belum bisa diperbaiki secara bagus oleh tim Manchester United. Kurang lebih seperti itu ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.